Perseteruan antara dua konten kreator Tengku Zanzabella dan Yolo Ine tiba-tiba kembali memanas. Keduanya kerap kali memberikan komentar terkait kasus yang menyeret Nikita Mirzani ke dalam tahanan hingga saling sindir di media sosial. Namun babak baru di antara keduanya semakin pelik setelah Zanzabella melaporkan Yolo ke pihak berwajib. Didampingi kuasa hukumnya, ia pun menjalani pemeriksaan sebagai saksi pelapor atas dugaan pencemaran nama baik. Lantas, apa sebenarnya yang membuat Zanzabella begitu sakit hati sampai membawa permasalahannya dengan Yolo ke jalur hukum? Jadi si Leci itu ya nih, ini ada namanya, gue tutup dulu. Nah, psikiatri. Ya, jadi si Leci itu adalah pasien rawat jalan poli jiwa. Lancar Pak, pemeriksaannya lancar. Tadi mungkin seputar apa aja sih Kak yang dilaporkan? Seputar yang dilaporkan begitu. Sama memberikan bukti-bukti. Buktinya banyak, video, foto gitu. Jadi laporan yang kakak Terhadap Yolo Ine. Pasti sakit hati, apanya ya itulah nanti. Semua yang udah dia tayangkan itulah yang buat saya sakit hati. Pasti karir saya. Karena kan pencemaran nama baik, pasti itu berpengaruh sama siapapun, nggak hanya saya, siapapun itu pasti berpengaruh. Ya, kita hari ini agenda ini tetap dalam rangkaian penyelidikan yang dimana korban dalam hal ini pelapor dipanggil untuk dimintain keterangan awal terkait adanya dugaan atau pencemaran nama baik yang ditujukan terhadap klien kami. berarti agendanya tambahan bukti ya, nyerahkan tambahan bukti. Agenda ini agenda pertama pemanggilan korban atau pelapor, dan juga tadi diminta beberapa bukti terkait video ataupun screenshot yang memang sudah kita siapkan sebagai barang bukti kita nanti. Menelisik ke belakang, Zanzabella dan Yolo bukan pertama kalinya saling berseteru. Mereka bahkan sudah bersih tegang sejak polemik donasi Agus hingga saling tantang untuk melakukan tes rambut. Hal itu buntut dari tudingan-tudingan terkait penggunaan narkoba. Disebut-sebut Zanzabella pun kembali menantang Yolo untuk sama-sama melakukan tes. Dengan hasilnya diumumkan secara langsung ke hadapan publik. Takut dia dites rambut, ternyata apa? Tiap hari minum obat penenang. Valid nih. Kan? Kalau gue jadi dia ya, kalau merasa ditantang nih ya untuk mengungkapkan sebuah kebenaran, sebuah fakta, udah dari kapan tahu tuh ya, gue langsung tes rambut. Pantesan takut, ternyata. Untuk Yolo Ine yang dulu sibuk banget mau ngetes rambut gue. Oke, begini ya, kan punya laporan untuk elu. Nah, gue bersedia tes rambut bareng elu. Ya, semua prosesnya dikawal oleh kami, begitu ya. Lalu gue akan meminta Polda Metro Jaya mengumumkan apa hasilnya. Yang elu bagaimana, yang gue bagaimana. Gue rasa ini momentum elu untuk membuktikan siapa di antara kita yang pemakai narkocoy, ya. Begitu ya, oke? Oke Yolo Ine, sampai ketemu, dan gue akan mendesak nyidik juga untuk mengetes rambut elu. Rambut kau, ya. Jangan sok-sok pura-pura diam kau nanti. Seperti Viti kau mau kau danain, gak usah kau yang danain, aku yang mendanainya. Oh iya, untuk tes rambut kan biasa kan dia nantangin saya. Hari ini saya nantangin dia. Nanti teman-teman wartawan atau netizen boleh minta dia untuk tes rambut gitu bareng saya gitu loh. Yolo, saya yakin dia nggak mau karena dia yang tahu. Nanti karena apanya kalau sudah terbukti, sudah selesai hasil dari tesnya, mungkin nanti kita tahu kenapanya. Gitu, saya juga nggak tahu kenapa. Di tengah kasus huru hara skincare yang sedang panas disorot, baik Zanzabella maupun Yolo kerap kali memberikan komentar
lewat media sosial. Di satu sisi, Zanzabella mengungkapkan sederet bukti terkait dugaan adanya pemerasan terhadap sejumlah owner skincare. Sementara Yolo menjadi garda terdepan yang membela Nikita yang kini menjadi tersangka pemerasan 4 miliar terhadap Reza Gladys. Zanzabella pun menyindir Yolo jika nantinya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan mungkin akan bertemu dengan Nikita. Walah Yolo. Berarti betul lah kok kemarin ditolak sama NM ya kan? Laporan kau pun di PMJ ada laporanku. Terus di Riau lagi tadi. Ya ampun gila ya, memang hobi kali kau itu memposting-posting foto orang, buka-buka ini orang, sok berpower kau. Ih, yakin aku kau masuk, betul. Ya kan? Jangan minta-minta tolong kok nanti ya. Jangan minta-minta tolong bang, tolong kak. Cari apa kak? Niat saya? Iya. Niat saya besar sekali, di atas 100%. Oh iya pasti, saya berharap siapapun yang dilaporkan dan kalau dia nanti tersangka, ya semoga dia nyusul, apalagi kan dia itu teman baiknya gitu, daripada di depan-depan kemarin nggak dikasih masuk kan mungkin masuk gitu bisa ketemu gitu. Namun, baru-baru ini warganet dibuat heboh oleh komentar admin sosial media Nikita Mirzani terkait kedekatan dengan Yolo Ine yang ternyata hanya sebatas kenal biasa dan menyampaikan pesan agar Yolo tak menyeret nama ibu 3 anak itu dan Mail dalam setiap konten sosial medianya serta tidak ikut campur terkait kasus yang bergulir. Padahal sebelumnya Yolo diketahui mengunjungi Nikita di rumah tahanan namun tidak mendapat kesempatan bertemu. Zanzabella pun menuding bahwa Nikita memang tidak mau ditemui oleh sosok yang mengaku sahabatnya tersebut. Enggak, gue bingung deh, kok dia yang repot ya? Masalah yang 4M apa segala macem. Ya emang nyatanya gue tidak terlibat pertama ya. Dari Mail itu disita HP-nya, kalau memang gue terlibat, itu gue udah dipanggil ya, itu pertama. Kedua, ini lu siapa yang mendalangi? Kenapa kok kayaknya repot banget gitu? Dia yang repot gitu loh. Terus masalah gue nelfon Niki untuk up masalah Fadel. Kan gue kan nelfon Niki di live gue itu sepersetujuan Niki ya. Gue sepersetujuan Niki. Gue lagi live Niki, nggak kayak dia ya. Tiba-tiba nelfon di loudspeaker, kita sendiri nggak tahu nih ternyata dia lagi live gitu loh. Jadi apa nih? Kok gile segitu mau repotnya lu? Ada apa ini? Kawannya NM. Iya, saya nggak tahu. Kalau saya nggak bisa bilang dia kawan karena kemarin aja dia seolah-olah kayak dilepeh, kan nggak boleh ngomong lagi. Permasalahan itu adminnya yang bilang begitu. Terbukti juga bukan karena celana pendek dia tidak diterima, tapi memang tidak ingin ditemui. Begitu. Ini kedua kali. Gimana waktu pertama kali ngejenguk gimana? Belum bisa masuk. Enggak, maksudnya waktu pertama kali ngejenguk Niki gimana? Tanggapannya mungkin? Belum sempat. Mesti nunggu Bang Fahmi. Masih nunggu Bang Fahmi. Tapi udah komunikasi sama Niki? Belum. Sebelumnya, Yolo bahkan dianggap sebagai cepu dan dituding menyebarkan rekaman penangkapan Yoke, sahabat Nikita, yang dilaporkan oleh Fitri Salhuteru. Permasalahannya kini semakin pelik lantaran Zanzabella mengaku tidak akan pernah memilih jalur damai. Ia dan kuasa hukumnya bahkan sangat yakin jika laporan terhadap Yolo akan terus berjalan sampai akhirnya sang seteru mendekam di balik jeruji besi. Ini ada yang lucu lagi nih ya. Jadi si Leci itu kan bahas masalah video dia. Gue kan nggak pernah bilang itu video dia. Gue bilangnya Leci. Ke-trigger, kemakan nih umpan gue. Terus dia mau bawa-bawa orang lain. Aku bisa menunjukkan siapa aja orang-orang yang ada di video tersebut. Mbak Leci, fokusnya itu bukan di orang lain tapi di lu. Udah lu ngeleci, udah lu pasang tarif itu BO 20 juta, harga ketinggian, makanya lu kagak laku tuh. Gak boleh gitu mbak ya, udah akui aja.
Kalau diajak ini mbak apa mediasi berdamai gimana? Kalau dari saya enggak sih. Enggak. Kenapa akhirnya Kak Zarza bisa bilang menutup itu damai? Iya, kenapa tuh? Mbak Dian. Karena pertimbangannya apa? Saya nggak kenal dia. Gitu, Mbak. Ya paling pertanyaan pertama gini mengenai kayak dari awal apakah mengenal sebelumnya, karena kan kami ini memang tidak mengenal nih saudari Y ini, kita tidak mengenal jadi siapa, lalu dia tiba-tiba menanggapi video dan dengan bercantumkan nama klien kami, lalu di situ juga ditampilkan foto klien kami, ditampilkan juga video klien kami dengan menyebutkan inisial. Jadi di sini buat teman-teman ataupun masyarakat, jadi jangan pernah kalian berpikir ketika kalian menyebutkan inisial aja bisa terbebas dari hukuman. Buktinya hari ini kita diterima laporan polisi kita dan memang sekarang juga sedang didalami terkait video tersebut. Apakah memang nanti dari semua saksi kan dipanggil dulu ya, dari baru nanti akan disimpulkan apakah nanti bisa naik penyidikan atau tidak. Tapi kami yakini bahwa ini akan tetap, proses ini akan lanjut ke tahap penyidikan. Berkeyakinan apa yang telah kami laporkan ini akan naik, dan hati-hati, Yulo ini lo telah menghina klien kami, lo sudah kami laporkan, sekarang pasti lo tidurnya sudah tidak nyenyak. Sekarang pasti pengen tes rambut. Yang kalau ditanya ke kita pasti 1000%, bahkan lebih 100.000% kita yakin bahwa ini cukup. Nggak tahu, mungkin kalau beserta tes rambut dengan saya mungkin mangkir sebentar. Kalau misalnya enggak, mungkin dia berani, tapi saya yakin dia berani lah. Nantang-nantang saya aja berani kok.